Sekarang sudah bulan Desember, di bulan depan kita akan menyentuh tahun 2025. Dan ya, New Year's New Me, New Year's New Me resolution. Sini gua nggak ngejelek-jelekin, membuat orang ngerasa down gara-gara mereka punya New Year's New Resolution, dan justru itu menjadi salah satu hal yang baik gitu. Tapi entah kenapa perspektif gua terhadap orang yang selalu New Year's New Resolution itu mereka putus di tengah jalan gitu. Mereka tetap terjebak di dalam siklus lingkaran setan secara berulang-ulang kali gitu. Jadi mereka sadar itu ketika mereka sudah pengen tahun baru. Padahal perubahan di dalam diri mereka sendiri, apapun itu aspeknya, itu you don't need time gitu. Lu nggak butuh yang namanya perfect timing untuk merubah diri lu gitu. Entah itu New Year's New Resolution, Winter Arc, atau apalah arc apalah itu, sebenarnya lu nggak butuh itu cuy. Yang lu perlu butuh untuk lu membuat progres itu cuman hal esensial, yaitu satu, yaitu memulai, yaitu starting, kayak step by step lah gitu. Karena kebanyakan orang terlalu abuse motivationnya mereka ketika mereka di awal tahun baru gitu. Awal bulan Januari mereka gym membership, mereka pengen ini A sampai Z dan segala macamnya, tapi mereka lupa bahwa mereka masih terjebak di dalam lingkaran identitas diri mereka yang lama. Mereka masih terjebak di dalam lingkaran identitas diri mereka yang masih still the same person gitu. Karena ya mereka nggak mengubah framing visualisasi ketika mereka memandang diri mereka sendiri gitu. Di sini gue akan ngejelasin beberapa pelajaran-pelajaran yang gue dapat dari journey gue nge-YouTube akhir bulan Desember. Jadi itu mendekati tahun baru banget sampai sekarang di bulan Desember akhir tahun 2024, yang dimana gue sudah mulai menseriusi YouTube sekitar 1 tahun. Threads pertama yang gue dapatkan dari hasil grinding YouTube gue itu adalah just be a dumbass. Dan ya kalian jangan salah tangkap di sini kalian menjadi dumbass, menjadi seorang bego, enggak gitu maksudnya. Ada semacam analogi cerita yang diucapkan oleh seseorang, gue lupa namanya siapa. Di intinya kalimatnya seperti ini. Jadilah bego, bodoh, hingga satu-satunya cara yang lo lakukan itu adalah memulai. Sehingga satu-satunya cara untuk lo keluar dari kebegoan, kebodohan itu adalah dengan cara banyak bertanya. Gak apa-apa gue kelihatan bodoh, gak apa-apa gue kelihatan bego di depan mata orang, gak apa-apa gue dimalu-maluin, tapi at least I know something gitu. Gara-gara gue melakukan experience tersebut. Dan sebaliknya, dalam tanda kutip, orang-orang yang pintar, yang terlalu kayak intelektual banget gitu, mereka analyze lah, mereka planning dari A sampai Z, mereka lakukan banyak ritual-ritual yang ini sebenarnya nggak bikin progres gitu. Jadi intinya mereka over analyzing, atau let's say mental masturbasi juga ketika mereka ingin melakukan sesuatu hal. Dan ya itu adalah salah satu framing yang gue tanam ketika gue mulai awal ngebikin YouTube. Maksudnya di sini kesalahan fatal kebanyakan orang ketika mereka ingin memulai sesuatu hal kayak, ya let's say hal simple, lu pengen bikin konten, personal branding, media sosial, apapun itu yang ini let's say ngasilin lu duit dan segala macam, itu mereka terlalu banyak overanalyzing, overthinking, dan terlalu memikirkan hasil. Dan kalian jangan salah kaprah mengevaluasi, menganalisa, melakukan riset dari hasil kinerja kalian, itu sama sekali nggak salah. Tapi ketika lu kayak terlalu over, lu akhirnya nggak fokus dalam sesuatu hal yang ini esensial gitu, itu belajar dari kesalahan. Nah, gue banyak banget ngelihat kasus dari experience gue, teman-teman gue yang pengen nge-gym, pengen olahraga, pengen hidup sehat, itu mereka kayak terlalu over analyzing lah gitu. Oh tapi kan gue belum ngerti alatnya ini gimana, ini kan alatnya banyak banget, oh gue butuh coach, oh gue butuh A sampai Z, oh gue harus konsumsi konten dulu. Padahal sebenarnya just start bro, it's simple dude. Jujur kalau gue dikategorikan dari analogi tadi, gue adalah orang yang dames, dimana gue adalah orang yang dames yang memulai, yang nggak takut malu kelihatan bodoh, bego. Gue dikritik, gue dievaluasi sama orang lain, dan ya lu bisa tebak, gue bisa jauh lebih bikin progres secara signifikan dibandingin orang-orang yang hanya mengonsumsi konten dari YouTube. Mereka terlalu overthinking harus formnya gimana dan segala macam. Padahal esensialnya cukup mulai bro. Kayak ketika lu udah mulai melakukan sesuatu hal, pasti let's be honest, lu bakal kelihatan bodoh, lu bakal kelihatan kayak dames banget gitu. Lu kayak nggak jago lah gitu. Bahkan awal mula gue bikin YouTube, gue juga nggak jago-jago banget. Halo, kembali lagi sama saya Haris Rezan. Hari ini saya akan memperkenalkan diri. Awal mulai gue nge-gym juga, let's say gue nggak profesional banget. Mungkin pengalaman pahit gue di gym ketika gue menjadi orang yang bego, yang dames memulai sesuatu hal itu, gue diceng-cengin lah, gue diliatin orang karena form gue aneh dan segala macamnya. Tapi seiring berjalannya waktu, gue konsisten, repetitif, evaluasi, gue belajar dari kesalahan. Gue ngerasa progres, kebodohan, kebegoan gue dalam melakukan sesuatu aktivitas itu ngasih impact yang beneficial bagi diri gue sendiri. Karena kalau gue nggak tahu gue bodoh dalam melakukan sesuatu hal, kalau gue nggak tahu gue salah, ya gue ngerasa paling bener aja gitu. Jadi dengan lu menjadi seorang yang sangat bego dalam melakukan sesuatu hal, dan lu belajar, evaluasi, lu dikritik dan segala macamnya, lu bakal sadar gitu, oh ternyata jalan ini yang harus gue tempuh, supaya apa yang gue lakukan itu jauh lebih efektif dan efisien. Framing selanjutnya bagaimana gue bisa bikin progres dalam perjalanan YouTube gue itu adalah belajar untuk berdikari.
alias berdiri di atas kaki sendiri. Saya bahkan orang yang sangat tergantungan dengan yang namanya sosial, lingkungan sosial, dan ya sama sekali itu nggak salah karena jujur gue adalah seorang ekstrovert, gue suka bersosialisasi, gue suka ngobrol sama orang lain, tapi ketika waktunya gue punya responsibility, ketika gue punya sesuatu hal yang gue pegang, atau let's say ketika gue punya idealis gue terhadap sesuatu hal, gue lakukan hal itu. Gue nggak peduli mau seberapapun sendiriannya, lonelinessnya, mau nggak peduli seberapa gua missing hangout sama orang lain. Ketika kalian ingin memulai sesuatu hal dan membuat progres, pasti kalian banyak banget mengalami yang namanya sendirian. Learning process is alone. Dan gimana sih cara kalian bisa membiasakan diri kalian untuk sendiri dalam melakukan aktivitas apapun? Di sini ada framing yang gua tanam. Pertama, lu harus tanam bahwa at the end of the day, you are on your own gitu. Lu lulus kuliah, lu mau kerja apa, itu ada di tangan lu. Lu nggak bakal ngikut teman-teman lu nggak bakal ngikut teman-teman nongkrong lu dan segala macamnya. Karena at the end of the day, kita semua tuh punya panggilan hidup, purpose-nya, dan juga kayak visi misinya masing-masing gitu. Purpose orang yang pengen ngedapetin materialism, pengen kaya, pengen McLaren dan segala macam, itu pasti nggak bisa disamakan dengan purpose orang yang ini let's say, mohon maaf nih, difabel gitu. Let's say punya keterbatasan fisik. Dan di sini purpose orang tuh beda-beda. Purpose orang itu variatif. Dan salah satu tantangan terbesar kita sebagai umat manusia itu adalah menemukan jati diri kita dan apa sih sesuatu hal yang ini kita sangat interest terhadap akan sesuatu hal gitu. Karena pada dasarnya setiap manusia itu lahir pasti punya interest dan deep desire-nya masing-masing. Atau istilah bahasa Inggrisnya itu adalah vocational atau panggilan. Karena ketika lu sudah menemukan sesuatu hal yang ini sangat kayak memenuhi puzzle lu, memenuhi vocational lu bakal kayak ya udah lu nggak peduli orang lain, lu bakal meneguhkan prinsip idealisme lu untuk tetap melakukan sesuatu hal walaupun let's say gue nggak bikin progress dan segala macamnya. Dan itu adalah salah satu pelajaran yang gue dapat ketika gue mulai awal nge-YouTube sampai ke titik sekarang. Ya subscribernya nggak banyak-banyak banget, tapi ya gue mau nge-share aja progress gue, apa yang gue dapatkan, dan ini semoga lu bisa implementasikan gitu. Jadi sebenarnya untuk lu mulai sesuatu, berubah dan segala macamnya itu you don't need any timing, bro. Yang lu bisa jadikan indikator itu adalah bukan seberapa pas waktunya, tapi seberapa lama lu bisa bertahan untuk tetap stay on the grind lah gitu, untuk tetap melakukan sesuatu aktivitas yang ini menurut lu emang fulfill gitu. Ternyata yang pelajaran YouTube gue dari awal sampai akhir itu perjalanan yang sangat painful. Karena kenapa? Karena lu terdemotivasi ngelihat hasil kerja keras lu yang udah lu korbanin waktunya, dan lu cuma ngedapetin views yang dikit, let's say misal. Tapi ketika lu sudah kayak mempunyai pola pikir stoikisme, atau dalam Islam tuh bertawakal, lu kayak serahkan semua kepada Tuhan gitu. Ibarat mata gue ditutup pakai blindfold gitu, mata gue ditutup terus ya udah gue melakukan pekerjaan gue tanpa peduli hasilnya. Gue luangkan usaha gue semaksimal mungkin, hasil yang gimana gue nggak peduli, mau hasilnya naik turun dan segala macam ya, gue fokus memberikan input. Dan ya itu adalah framing yang lo harus tanam. Karena ketika seseorang itu terlalu obses dengan yang namanya hasil, mereka pengen otot, pengen kaya, pengen A sampai Z, online income dan segala macam, akhirnya mereka kayak terlalu delusional lah gitu, bahwa mereka bisa dapetin hasil yang sangat cepat. Padahal nyatanya nothing certain gitu, nggak ada jaminan sama sekali. Let's say gue dulu punya goals untuk ngedapetin 1000 subscriber dalam 6 bulan, dan ya gue nggak ngedapetin 1000 subscriber, tapi di bulan ke-8 gue mulai nge-spike up progress gue lah gitu. Awalnya yang gue terdemotivasi gara-gara gue nggak menyentuh goals gue mendapatkan 1000 subscriber di bulan 6, itu terjadi di bulan ke-8. Dan ya akhirnya apa? It's happen gitu. Jadi sebenarnya apa yang lu pengenkan itu bakal terjadi asalkan lu stick with it gitu. Dan ya stick with it-nya di sini nggak cuma sekedar kayak input doang, tapi lo harus mengevaluasi input yang lu kerjakan gitu. Analoginya lu adalah orang yang pengen bangun massa otot, lu baru mulai nge-gym. Dan ketika lu baru mulai nge-gym, ketika lu hanya memfokuskan hanya input doang, gue melakukan gerakan ini, gue melakukan bench press, squat dan segala macamnya, tanpa lu memperhatikan detail-detail yang ada, tanpa lu memperhatikan form dan juga let's say berapa gerakan-gerakan lu secara efektif, it's all bullshit gitu. Jadi sebenarnya konsisten itu nggak ada gunanya kalau lu nggak pernah mengevaluasi input dan juga aspek-aspek yang ini menunjang effort lo gitu, menunjang seberapa efektif effort lo gitu. Jadi jari tengah buat New Year's New Me mindset. Nggak ada yang namanya New Year's New Me, yang ada itu adalah every day is a new me lah gitu. Setiap hari itu adalah diri gue yang baru. Dan gimana caranya? Ya itu adalah dengan cara keep putting the same effort, keep putting the same repetitive action every single day gitu. Karena kepribadian seseorang itu berubah bukan dari yang namanya tahun, tapi itu balik lagi dari jati diri lu masing-masing. Lu pengen berubah hanya mengandalkan tahun, gue jamin lu bakal jatuh lagi ke dalam habits yang sama. Lu bakal jatuh ke dalam siklus setan yang sama, karena lu hanya mengandalkan tahun, bukan mengandalkan diri lu sendiri. Jadi mulai dari sekarang, kalau lu pengen berubah, kalau lu pengen ngebikin progress, apapun itu aspeknya, gue nggak peduli, just start taking action. It's simple bro, it's simple. Jadilah orang terbego di dalam ruangan sehingga lu mencoba, bukan jadi orang yang sangat pinter, sangat intelek, terus mereka ngoveranalyze, mereka nganalisis A sampai Z, tapi mereka nol aksi coy. Jadi nggak apa-apa kelihatan bodoh, nggak apa-apa kelihatan bego, nggak apa-apa lu nggak dapat hasil yang memuaskan di awal-awal, tapi
ketika lo mengevaluasi sering berjalannya waktu, lo bakal sadar kayak everything is effortless lah gitu. Itu aja yang gue pelajari dari perjalanan YouTube gue dari awal Januari sampai sekarang. Kalau itu bermanfaat, lo bisa subscribe. Sekian dari gue, keep improving.